Di tengah panasnya tahun politik, lembaga swadaya masyarakat ini menyoroti 5 oknum menteri yang diduga terlibat kasus korupsi, namun hingga belum ditetapkan sebagai tersangka atau belum diteruskan ke proses penyidikan. National Corruption Watch (NCW) terus angkat bicara terkait dinamika kasus praktik korupsi yang melibatkan sejumlah nama menteri. NCW menyampaikan rasa prihatin dengan banyaknya oknum menteri yang terlibat kasus korupsi lantaran kasusnya terbongkar saat memasuki tahun politik. Tak hanya itu, LSM ini juga menyoroti 5 menteri lainnya yang diduga terlibat kasus korupsi namun masih belum tersentuh. Kelima menteri tersebut adalah Menhan Prabowo Subianto yang diduga terlibat korupsi pembelian 12 unit jet tempur Miras 2005 bekas dari Qatar yang menelan anggaran negara sebesar 11,8 triliun rupiah. Diketahui pada 2009 silam, Indonesia pernah ditawarkan pesawat tipe sama oleh Qatar secara hibah. Namun Menteri Pertahanan pada saat itu Yuwono Sudarsono menolaknya karena biaya pemeliharaan dan perawatan yang sangat mahal. Nama menteri lainnya yang menjadi sorotan NCW adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang diduga terlibat korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO. Selanjutnya ada nama Menpora Dito Aryo Tejo yang diduga terlibat kasus korupsi proyek BTS Kominfo dengan menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dugaan korupsi penghentian ekspor dan pengaturan izin usaha pertambangan, serta Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga terlibat KKN di tubuh BUMN. Dugaan korupsi terhadap 5 Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi, namun hingga saat ini tidak ada respon positif dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kami menyebut di sini karena Kapolri, Jaksa Agung, Komisioner KPK semuanya itu berkorelasi dengan pemerintahan Jokowi periode kedua. Nah, pertanyaan kami satu hal aja, apakah karena semua menteri yang 5 orang ini yang terduga korupsi ini berada di koalisi yang sama atau mendapat dukungan dari istana? NCW pun mendesak Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK agar serius memberantas kasus korupsi tanpa pandang bulu dengan menetapkan status tersangka dan menyeret para pelakunya ke meja hijau agar nama baik Presiden tetap terjaga hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, memang kita harus mengkritisi terus-menerus ya kelakuan dari rezim kita hari ini, karena kalau nggak dikritik nanti terlena. Dikritik aja masih luar biasa kekehnya, apalagi nggak dikritik. Jadi kita harus terus melakukan kritikan-kritikan. Bagi orang yang bijak, maka kritikan itu akan dianggap sebagai obat yang akan menyembuhkan, yang akan menguatkan, vitamin lah anggap ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh entah siapa ini, konon katanya bertebaran di berbagai penjuru Jakarta. Apa namanya? Baliho, coblos Harun Masiku, caleg gaib. Oh, kalau bicara gaib kok saya selalu ingatnya ke SMK. Mobil terbaik yang tidak pernah ada catatan di kepolisian mengalami kecelakaan. Luar biasa bukan? Kemarin kan ramai itu apa motor Honda rangkanya mudah patah. Kalau motor SMK nggak ada ya, produk motor di SMK nggak ada. Mobil ada ya, mobil ada gitu. Oke deh, langsung saja kita lihat. Baliho coblos Harun Masiku bertebaran. Siapa yang pasang? Bukan Prabowo kan? Masa Prabowo sudah usia 71 tahun masang-masang baliho? Nggak mungkin. Kalau kubunya Prabowo gimana? Saya tidak mau menduga-duga ya. Tapi kalau kita melihat indikasi pertarungan yang begitu keras, makin cadas antara PDIP dengan Gerindra, ya dalam konteks itu tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat bagaimana Budiman Sujatmiko sudah diambil oleh Prabowo, kemudian diserang oleh PDIP. Itu
Budiman itu punya utang miliaran itu dibayar sama PDIP. Dan macam-macam, luar biasa, tarik-menariknya sangat dahsyat, cadas. Ya, dan kita akan langsung lihat saja beritanya ya. Baliho caleg goib Harun Masiku banyak terpasang di Jakarta. Ini satir level dewa dari yang pasang. Modalnya berapa itu ya? Biaya ininya oke nggak seberapa lah, nggak nyampe 1 juta ya. Tapi dengan bikin rangkanya, bayar orang yang pasangnya, tengah malam barangkali begitu. Dan menjadi perhatian publik Jakarta hari ini. Mungkin dalam waktu dekat akan ada juga di kota Bandung dan di berbagai kota lain. Mudah-mudahan ada. Ya kita butuh hiburan ya. Walaupun ini akan memojokkan PDIP. Muncul banyak baliho bergambar Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan di wilayah Jakarta. Diketahui Harun Masiku merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi yang masuk daftar pencarian orang alias buronan Komisi Pemberantasan Korupsi. Katanya sudah oplas katanya. Dengar-dengar begitu, operasi plastik. Itu kan dibikin seperti perempuan aja udah sekarang mudah katanya begitu ya. Apalagi kalau konon katanya juga pakai pakaian ala muslim. Wah ngaco itu muslimah ya. Terlihat foto Harun Masiku terpasang dalam baliho memakai baju warna merah berlogo PDI Perjuangan. Selain menampilkan wajah Harun Masiku, tertera tulisan pada baliho itu ajakan untuk mencari buronan kasus suap terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Masih ingat Wahyu Setiawan? KPU, Komisioner KPU yang mengumumkan hasil pemilu tengah malam. Yang tidak lama kemudian sekarang sudah menjadi tahanan KPK. Karena terbukti disuap. Kalau sudah terbukti disuap begini, tentu kita pertanyakan juga hasilnya. Ya. Kalau yang ini ketahuan ada indikasi kebohongan, berarti rentetan orang yang sama dalam kasus-kasus yang lain sangat mungkin melakukan. Begitu saja. Kan kita ini harus menggunakan indikasi dari yang sudah terjadi. Masa kita pakai indikasi yang belum terjadi? Kan janji-janji seperti yang disampaikan PDI Perjuangan kemarin, Bu Mega mengatakan kalau PDIP menang, Ganjar menang, maka warga miskin dipelihara negara. Ya gampang saja, kita lihat aja sebelumnya, bahkan bukan hanya sebelumnya, saat ini yang berkuasa itu kan PDIP. Apakah warga miskin dipelihara oleh negara? Tidak. Kalau kemiskinannya dipelihara artinya diupayakan tetap ada, ya nggak tahu itu hal lain, itu bisa jadi benar dipelihara. Kalau sudah ada warga miskin yang dijaga agar dia tidak menjadi sejahtera, maka setiap menjelang pemilu akan mudah disuap. Kan begitu ya. Coblos caleg goib Harun Masiku dengan nomor 0. Ayo cari dan tangkap saya. Tulis baliho yang ditemukan FIFA pada Sabtu 26 Agustus 2009. Salah nulis. 2023 maksudnya ya. Nah, ini di jalan apa ini ya? Di baliho caleg goib Harun Masiku di sejumlah titik Jakarta terpasang dengan cukup besar. Baliho pencalonan goib Harun Masiku muncul di sejumlah titik seperti di perempatan lampu merah Pasar Santa Tendean, lampu merah Jalan Wijaya. Lampu merah ini strategis dilihat oleh dari berbagai sudut sambil menunggu lampu merah. Masih lampu merah kan kelihatan. Jagoan ini ya. Lampu merah Fatmawati, lampu merah Ragunan, lampu merah Rindam, Condet Jakarta Timur, dan lampu merah PGC Cililitan Jakarta Timur. Diketahui Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu disebut melakukan penyuapan Harun ya, agar menjadi anggota DPR RI dari jalur pergantian antar waktu. Nah, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, gimana ya respon KPK ya? Menyatakan Harun Masiku tidak lagi berada di Indonesia. Tapi kita dengar Pak Kresna, ya, Komjen ya sekarang kalau tidak salah, dari polisi mengatakan dia ada di Indonesia. Nah loh gimana beda-beda ini. Tapi kan sebetulnya bagi kita, mau di Indonesia, mau di Vietnam, mau dimanapun, yang penting segera ditangkap. Kan begitu.
Apa ini ketakutan kalau Harun Masiku ditangkap maka elektabilitas PDIP